Assalamualaikum Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Andri, Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Alhamdulillah ya. Baik, Putri, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya saya akan melaksanakan observasi di kelas Putri, ya. Kemudian tujuan dari supervisi ini nanti untuk mengetahui dan evaluasi proses pembelajaran yang Putri lakukan selama di kelas. Kemudian kenapa kita melakukan observasi ini? Percakapannya tujuannya sebagai persiapan awal agar Putri lebih siap dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya. Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Putri. Salah satunya, mata pelajaran dan materi apa nih yang akan Ibu Tri ajarkan di kelas nanti? Materi yang akan saya ajarkan di kelas nanti Pak, mata pelajarannya itu adalah IPAS. Kemudian untuk materinya sendiri itu mengenai perubahan wujud benda, khususnya di mencair dan juga membeku Pak. Oh iya. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran apa nih yang ingin Putri capai pada pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yang pertama itu saya harapkan peserta didik itu bisa mendemonstrasikan Pak mengenai perubahan wujud benda, mencair juga membeku, sehingga nantinya peserta didik dapat menyimpulkan definisi mencair dan juga membeku. Kemudian saya berharap peserta didik itu bisa membuat produk berkaitan dengan laporan, kemudian cerita narasi, dan zigzag book yang terkait dengan perubahan wujud benda, mencair, juga membeku. Ya, baik, Putri. Kemudian bagaimana nih dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai atau ingin perhatikan di pembelajaran nanti? Untuk area pengembangannya sendiri, Pak, saya itu di kelas nanti ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Pak, khususnya di diferensiasi konten dan juga produk. Nanti kontennya itu terdiri dari ada komik, kemudian ada cerita pendek dan juga video pembelajaran. Kemudian untuk produknya sendiri, di akhir itu saya harapkan peserta didik itu bisa mengembangkan keterampilannya dalam menulis laporan, kemudian menulis cerita narasi, dan juga membuat zigzag book itu Pak. Baik. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Putri. Saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang sudah Putri susun berkaitan dengan strategi, model, atau metode apa nih yang akan Ibu gunakan? Baik, secara garis besar mungkin ya Pak ya. Untuk strategi pembelajaran sendiri, dimulai dari model pembelajarannya, saya mengambil contextual teaching and learning Pak, atau CTL, di mana nantinya anak itu dihadapkan kepada hal-hal konkret berkaitan dengan kehidupan mereka. Nanti saya akan kaitkan materi perubahan wujud benda, mencair, dan membeku ini dengan kejadian-kejadian yang sering mereka temui di sekitar lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah. Kemudian untuk metode sendiri, metodenya yang utama itu nanti anak-anak akan belajar secara kolaboratif, akan diskusi secara kelompok, kemudian ada metode demonstrasi, kemudian anak-anak juga ada penugasan, yaitu pembuatan tadi produk sendiri, kemudian tentunya nanti akan dilengkapi dengan tanya jawab dan juga ceramah mungkin ya Pak untuk penguatan. Nah, kalau tadi kan sudah dari model dan metode ya, kemudian strategi. Nah, sekarang saya mau nanya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan oleh Ibu Tri nanti? Untuk media pembelajaran sendiri Pak, saya itu ingin melibatkan TPACK, di mana nantinya itu peserta didik akan disajikan sebuah PowerPoint. Di dalamnya nanti itu akan di hyperlink, di situ terdapat pertanyaan, kemudian materi pembelajaran, dan juga nantinya anak-anak itu akan menonton video Pak yang ditayangkan di depan kelas seperti itu Pak.
Baik. Menarik juga ya. Jadi pertanyaan terakhir nih, Bu Tri kapan rencananya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran? Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin Pak, pada tanggal 11 November. Seperti itu Pak. Hari Senin berarti ya? Iya Pak. Oke, baik. Kalau seperti itu Bu Tri, saya rasa cukup. Insya Allah saya akan datang ke kelas Bu Tri nanti melaksanakan observasi di hari Senin ya? Iya, betul. Nanti saya akan mencatat hal-hal penting yang terjadi selama pembelajaran, kemudian setelah observasi dilaksanakan, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Baik, Pak. Untuk melihat ketercapaian apa saja yang sudah Ibu Tri dapatkan. Baik. Saya doakan mudah-mudahan lancar, kita sehat-sehat sampai nanti pelaksanaan observasi. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya Bu Tri dalam percakapan pra-observasi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Betul, baik. Betul. Tapi meskipun kalian bilang kalian baik hari ini, Ibu ingin tahu dulu perasaan kalian ketika kalian pertama kali datang ke sekolah. Karena barangkali di rumahnya sebelum berangkat ada yang dimarahi oleh mamahnya. Atau misalkan di jalan kalian bisa jadi ada sesuatu yang membuat perasaan kalian menjadi tidak enak. Nah, sekarang Ibu ingin tahu dulu perasaan dari kalian masing-masing. Diingat-ingat tadi sebelum berangkat sekolah bagaimana keadaan hatinya. Apakah senang? Apakah kalian sedih? Ataukah kalian marah? Ya, dirasakan dulu. Tadi berangkatnya bagaimana ya perasaan ketika datang ke sekolah? Di depan Ibu sudah punya papan perasaan seperti biasa. Silahkan kalian masukkan nama kalian ke kotak yang sudah disediakan. Apa yang kalian rasakan? Apakah senang, sedih, ataukah marah? Supaya tidak terlalu menumpuk, Ibu minta barisan irja dulu. Silahkan dimasukkan. Ya, nanti yang sudah silahkan duduk ya. Oke, ada yang marah, sedih, marah, senang. Oke, ada yang senang. Good. Baik. Anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak bisa mendemonstrasikan mengenai perubahan wujud benda, mencair dan juga membeku. Setelah itu kalian bisa menyimpulkan apa itu mencair juga membeku. Dan terakhir kalian diharapkan bisa membuat produk berupa cerita narasi, kemudian laporan dan juga zigzag book. Ya. Nah, seperti biasa kita buat dulu kesepakatan kelas. Kemarin kita sudah punya kesepakatan kelas, masih ingat apa saja kesepakatan kelas kita? Nah, untuk menambah semangat, yuk kita nyanyi dulu Halo Halo Bandung. Nah, baik. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan eksperimen, Ibu akan bagi kalian dulu ke dalam kelompok. Seperti yang sudah Ibu tadi sampaikan ya, pembagian kelompoknya, ini kelompok 1. Ya, yang ini kelompok 2. Di sini Ibu punya es batu, nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1 es batu ini ya. Ibu bagikan dulu.
Nih. Anak-anak sudah dapat ya setiap kelompok es batunya? Ya, silahkan kalian amati apa yang terjadi pada es batu di depan kalian. Sudah selesai bacanya? Sekarang Ibu punya kartu pertanyaan yang harus diisi oleh setiap kelompok. Silahkan diisi dan diskusi dengan teman kelompoknya ya. Oke, sudah selesai ya? Nah, sekarang Ibu minta kelompok 5 presentasi ke depan. Silakan. Silakan. Pertanyaan pertama. Siapa? Laila. Apa yang diceritakan dalam materi yang kalian pilih? Apa materi yang diceritakan dalam materi yang kalian pilih? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, sebelum kita membuat produk, kita ice breaking dulu. Seperti biasa, Ibu punya tugas tadi, kalian harus menghasilkan sebuah produk. Di sini ada 3 pilihan, ya. Ada membuat laporan observasi tadi ya, mengenai pengamatan, laporan pengamatan tadi. Kemudian ada membuat cerita tentang perubahan wujud benda tentunya ya. Silahkan nanti ada yang laporan, kemudian di sini cerita narasi, dan satu lagi lembaran kosong untuk apa? Untuk membuat zigzag book. Sekarang barisannya Anissa. Ada 3, mau zigzag, mau laporan. Anak-anak, tadi kan kita sudah mengamati es batu, mengamati lilin, kemudian kalian juga sudah membaca komik dan cerita ya, cerita tentang es lilin adik yang hilang. Sekarang Ibu punya video untuk kalian tonton, masih mengenai perubahan wujud benda ya. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Dari padat ke cair. Disebutnya apa? Mencair. Kemudian satu lagi apa lagi? Dari cair ke padat disebutnya membeku. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan bernyanyi. Mana ya? Manuk Dadali ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bilal, silakan dipimpin Bilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Antri, kita tadi sudah berbicara ya mengenai berbagai hal gitu ya, mengenai program yang berdampak pada murid, mengenai komunitas praktisi dan lain sebagainya. Nah, di dialog pasca observasi pembelajaran ini, Pak Antri kan di pendampingan individu keempat sudah saya tugaskan untuk melaksanakan bahkan observasi dengan rekan sejawat dari mulai pembuatan STP sampai masuk ke kelas. Nah, untuk saat ini Pak Ampri bisa melakukan percakapan pasca observasi bersama teman sejawat. Adapun yang harus dilakukan Pak Ampri adalah menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran rekan sejawat, kemudian melakukan percakapan umpan balik. Dalam percakapan ini Pak Ampri menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat. Nah,
Hal tersebut dicatat ya. Ya. Sudah disiapkan Pak Novi? Sudah bisa. Kemudian Pak Ampri melakukan percakapan perencanaan area pengembangan dan rencana aksi pengembangan diri. Hasil perencanaannya dicatat pada lembar rencana pengembangan diri. Formatnya sudah ada. Sudah ada. Oke, Pak Ampri, saya mohon izin ya untuk mengingatkan mengenai kriteria penilaian yang akan Pak Ampri laksanakan hari ini, yaitu pasca observasi. Nah, yang pertama dalam prinsip coaching yaitu kemitraan, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat, ya, tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat diminta saran atau berbagi pengalaman. Kemudian pada prinsip coaching proses kreatif, kriteria penilaiannya percakapan terjadi dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Kemudian mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Selanjutnya, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang dilalui. Kemudian pada prinsip coaching yang ketiga, memperkenalkan kompetensi, Pak Ampri harus menghasilkan percakapan tindak lanjut yang konkret, gitu ya. Tindak lanjut konkret itu berasal dari rekan sejawat, bukan dari Pak Ampri. Kemudian percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Nah, adapun tahapan-tahapannya nih saya akan bacakan ya Pak Ampri. Pada tahapan pasca percakapan ini, rincian tahapannya yang pertama, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian, asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan hasil dari observasi. Dan yang terakhir adalah menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang baru saja. Ini sudah mengerti? Sudah paham? Sudah siap untuk melaksanakan observasi? Silakan boleh dipanggil rekan sejawat. Assalamualaikum Bu Tri, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ampri, alhamdulillah kabar saya baik Pak. Alhamdulillah ya. Baik Bu Tri, alhamdulillah sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya di kelas Ibu. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Kemudian untuk mengetahui ketercapaian dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Namun sebelumnya saya memaparkan temuan-temuan yang sudah saya lakukan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Ya, bisa kita mulai? Bisa Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Bu Tri ketika setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah Pak, perasaan saya lega ya sudah melaksanakan pembelajaran kemarin, apalagi dilaksanakan supervisi di kelas saya oleh Bapak. Namun saya merasa Pak masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu saya perbaiki. Kemudian masih ada beberapa hambatan yang saya temukan Pak ketika kegiatan pembelajaran kemarin. Baik, seperti itu ya. Berarti Bu Tri masih merasa ada hal-hal yang harus ditingkatkan berarti ya? Ya, betul. Nah, dengan adanya sesi ini, mungkin ada beberapa yang bisa saya bantu. Sebetulnya begini Pak, saya itu ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya Pak. Apalagi khususnya untuk partisipasi peserta didik lah di kelas. Oh begitu. Oke, saya konfirmasi berarti tujuan percakapan kita kali ini untuk meningkatkan partisipasi siswa di kelas saat pembelajaran begitu ya, Bu Tri? Ya betul. Kita lanjutkan ya. Menurut Bu Tri nih, tujuan pembelajaran yang sudah Bu Tri rancangkan sudah tercapai atau belum? Boleh misalkan Ibu Tri paparkan tujuan pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan? Tujuan pembelajaran yang saya rancang itu kemarin ada 3 Pak. Kebetulan materinya itu tentang perubahan wujud benda, di mencair juga membeku. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, saya ingin peserta didik itu bisa mendemonstrasikan perubahan wujud benda, mencair dan membeku. Kemudian akhirnya peserta didik bisa menyimpulkan
mengenai apa itu perubahan wujud mencair juga membeku. Selanjutnya di akhir pembelajaran peserta didik itu bisa membuat suatu produk Pak, berkaitan dengan laporan pengamatan, kemudian cerita narasi, dan juga zigzag book sesuai dengan minat peserta didik seperti itu. Tapi untuk tujuan pembelajaran secara keseluruhan sudah tercapai mungkin saya, tapi ada beberapa siswa yang hasil evaluasi belajarnya itu masih di bawah HKTP. Iya, iya. Jadi saya tangkap berarti masih ada beberapa peserta didik yang nilainya masih di bawah KKTP gitu ya. Betul, betul. Dan kira-kira alasan murid tersebut nilainya di bawah KKTP itu kenapa ya? Saya lihat sih sepertinya murid tersebut belum memahami Pak mengenai materi yang diajarkan kemarin. Jadi saya tangkap murid-murid belum memahami pembelajaran yang kemarin. Boleh diceritakan garis besarnya pembelajaran yang kemarin itu lakukan itu seperti apa? Pembelajaran kemarin itu kan saya menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak, konten dan juga produk. Untuk pembelajaran diferensiasi kontennya itu saya itu menyiapkan materi ajar berupa komik, kemudian cerita pendek dan juga video pembelajaran. Nah, seharusnya materi pembelajaran itu bisa diakses peserta didik melalui Chromebook. Jadi teknisnya nanti peserta didik itu dibagi secara kelompok, satu kelompok diberi satu Chromebook. Jadi nanti mereka bisa memilih materi apa yang ingin mereka gali informasinya. Itu diserahkan kepada minat peserta didik. Namun karena ada beberapa masalah, kemarin ternyata Chromebook yang tersedia di sekolah itu digunakan Pak oleh guru lain. Sehingga saya tidak bisa menggunakan Chromebook. Akhirnya saya mencetak komik dan juga cerita pendeknya itu untuk disebar ke setiap kelompok. Kemudian untuk diferensiasi untuk diferensiasi produk, untuk diferensiasi produk itu saya menyediakan LKPD yang diantaranya adalah laporan pengamatan, kemudian cerita narasi, dan juga buku zigzag. Anak-anak diminta untuk memilih produk apa yang ingin mereka hasilkan seperti itu. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu CTL, Contextual Teaching and Learning, dikaitkan dengan kehidupan anak sehari-hari. Cuman itu ya Pak, tadi yang seharusnya saya menggunakan Chromebook itu tidak jadi, tidak sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Iya. Jadi sebetulnya penyebab anak-anak tidak bisa mendapatkan produk dan akhirnya menggunakan komik itu seperti apa? Jadi kemarin itu jadwalnya bentrok dengan kegiatan ANBK Pak. Nah, Chromebook yang tersedia di sekolah itu dipinjam oleh sekolah lain. Dan mungkin ada kekurangan dari saya tidak mengecek terlebih dahulu gitu ya Pak, Chromebook itu ada atau tidak. Jadi kemarin itu ya saya berpikir secara cepat bagaimana caranya materi tetap tersampaikan. Saya mencetak menggunakan kertas, disebar ke setiap kelompok gitu. Kemudian saya juga merasa bahwa anak-anak itu memang kurang tertarik ya Pak kalau menggunakan kertas. Betul. Tadi Putri katakan anak-anak kurang tertarik ya. Memang apa sih yang menjadi acuan Putri pada saat memberikan model pembelajaran itu? Sebetulnya Pak, seharusnya kalau ideal kan ketika membuat model atau menentukan model pembelajaran, membuat media pembelajaran, itu kan harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik idealnya. Memang saya merasa kemarin itu saya hanya mempertimbangkan minat dan juga gaya belajar saja gitu.
saya itu tidak mengetahui kemampuan awal peserta didik, Pak. Jadi apakah peserta didik ini sudah paham atau belum mengenai jenis-jenis wujud benda. Nah, itu saya tidak melakukan pemetaan terhadap pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Oke. Jadi saya tangkap sebetulnya Lutfi sudah paham ya tentang apa yang harus Ibu lakukan selanjutnya ya? Iya Pak, sebetulnya seharusnya itu saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar ya Pak ya. Sebelum merancang model, kemudian media apa yang saya gunakan, saya itu harusnya mempertimbangkan minat anak, kemudian gaya belajarnya itu seperti apa, dan juga kemampuan awal dari murid itu bagaimana gitu, supaya saya bisa menentukan kedalaman materi yang akan diajarkan pada anak seperti itu. Iya. Nah, tadi Bu Tri bilang adanya kedalaman materi ya. Saya ingin menanyakan kalau untuk perbaikan itu rencana akan dilaksanakan kapan? Sepertinya secepatnya Pak. Saya harus melaksanakan perbaikan secepatnya, kemudian tentunya dengan cara saya akan melaksanakan pemetaan kebutuhan belajar untuk mengetahui minat, gaya belajar tadi saya sudah tahu, kemudian tinggal setiap saya melaksanakan pembelajaran atau merancang model pembelajaran, saya akan mencari tahu dulu pengetahuan awal siswa itu seperti apa. Mungkin dengan cara saya juga berkomunikasi Pak dengan guru di tingkatan sebelumnya mengenai riwayat peserta didik, kemudian juga mengecek hasil belajar di tingkatan sebelumnya seperti itu. Luar biasa ya, Putri. Jadi untuk selanjutnya nih, ada rencana perbaikan itu siapa yang akan Putri libatkan untuk memonitor gitu? Saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat Pak untuk berbincang mungkin ya untuk mengevaluasi rancangan pembelajaran yang saya buat. Kemudian juga saya juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah mungkin untuk melakukan supervisi akademik lanjutan seperti itu. Jadi saya juga bisa mengetahui perkembangan perbaikan yang saya lakukan itu sudah sejauh mana seperti itu. Iya, Putri. Saya tidak sabar nih mendengar kabar baik dari Putri tentang perbaikan kedepannya. Sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, saya ingin sedikit mendengar nih dari Putri kesimpulan percakapan observasi kita kali ini seperti apa? Baik Pak. Jadi saya itu kan tadi punya permasalahan di kelas ya Pak mengenai partisipasi peserta didik yang masih kurang. Kemudian saya ingin meningkatkannya. Saya sudah menemukan solusinya Pak, di mana nanti saya akan menggunakan model pembelajaran yang inovatif, kemudian media yang bervariatif, juga interaktif, tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik yang diantaranya itu minat, kemudian gaya belajarnya atau profil belajarnya, serta kesiapan belajar dari murid saya seperti itu Pak. Saya juga akan melibatkan rekan sejawat untuk sharing mengenai rancangan pembelajaran yang saya buat, apakah sudah baik atau kurangnya sebelah mana. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah agar kepala sekolah bersedia untuk melakukan supervisi akademik lanjutan, supaya saya mengetahui perkembangan dari perbaikan itu sudah sejauh mana seperti itu. Baik, alhamdulillah ya, berarti solusi dari permasalahan Putri kali ini sudah terjawab. Saya doakan semoga segala upaya yang Ibu lakukan selalu dilancarkan, kemudian Putrinya sehat selalu. Terima kasih atas percakapan kita kali ini Putri, semoga lancar semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Putri, alhamdulillah ya, tadi kita sudah melaksanakan percakapan observasi. Kemudian setelah ini kita akan membahas tentang area pengembangan nih, agar tujuannya
pembelajaran Putri bisa lebih baik dan sesuai harapan. Ya, baik. Kalau boleh tahu aktivitas pengembangan apa nih yang Putri? Yang pertama saya itu ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menyampaikan persepsi, Pak. Kemudian saya juga ingin bisa menggunakan model pembelajaran yang inovatif, kemudian medianya juga menarik seperti itu. Dan saya juga ingin bisa menggunakan bahasa lisan, juga bahasa tulisan yang baik dan benar. Tadi kan aktivitasnya sudah dijelaskan ya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dari aktivitas pengembangan itu seperti apa? Tentunya yang pertama itu tadi kan saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menyampaikan persepsi. Tujuannya adalah saya ingin bisa mengaitkan setiap materi pembelajaran itu dengan kehidupan peserta didik. Kenapa seperti itu? Karena saya merasa apabila materinya ditemukan oleh peserta didik dalam kehidupan mereka sehari-hari, tentunya mereka bisa memahami lebih cepat ataupun lebih mudah seperti itu. Yang kedua, saya itu ingin memiliki wawasan yang lebih luas, apalagi untuk terkait materi yang akan saya belajarkan seperti itu, Pak. Kemudian penggunaan model pembelajaran yang inovatif, media yang interaktif, itu tujuannya kan agar peserta didik itu merasa tertarik dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Hal ini kan bisa meningkatkan partisipasi peserta didik secara aktif di kelas. Kemudian ketika saya bisa menggunakan bahasa tulis, kemudian bahasa lisan yang baik, tentunya saya bisa berkomunikasi dengan baik pula dengan peserta didik. Bagus sekali ya tujuan yang ingin dicapai itu. Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai. Kalau misalkan ukuran keberhasilannya seperti apa? Untuk ukuran keberhasilan, saya membuat indikator, Pak. Di antaranya yang pertama itu partisipasi peserta didik itu meningkat. Setidaknya peserta didik itu fokus mengikuti pembelajaran, tidak ada yang bermain ataupun mengobrol seperti itu, Pak. Yang kedua itu selain partisipasi, saya memiliki indikator hasil belajar atau hasil evaluasi peserta didik juga di atas HKTP. Kemudian komunikasi saya dengan peserta didik bisa berjalan dengan baik. Peserta didik itu terbuka dalam pembelajaran itu, mereka berani untuk bertanya, kemudian berani untuk menjawab, berani menyampaikan pendapatnya seperti itu. Oke, itu berarti ukuran keberhasilannya ya. Nah, untuk menunjang ukuran keberhasilan ini pasti mungkin ada pendukung nih. Menurut Putri, apa saja nih pendukung yang dibutuhkan oleh Putri? Pendukung yang saya butuhkan tentunya adalah kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian komunikasi dengan pimpinan, kemudian media pembelajaran atau sumber daya yang tersedia di sekolah yang akan saya optimalkan. Selanjutnya mungkin nanti saya akan mencari referensi materi ajar dari berbagai sumber, Pak. Selanjutnya saya juga mencari informasi mengenai model pembelajaran inovatif itu dari berbagai kegiatan pengembangan diri seperti itu. Oke. Ya, berarti sudah ada aktivitasnya apa saja, kemudian tujuannya seperti apa, ukuran keberhasilan dan pendukungnya tadinya sudah lengkap ya. Terakhir nih, waktunya kapan? Untuk waktunya secepatnya, Pak. Di pertemuan berikutnya mungkin saya akan secara bertahap memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas saya, khususnya di area pengembangan tadi yang sudah saya tentukan seperti itu. Siap. Berarti sudah lengkap ya untuk area pengembangan ini. Saya doakan semoga semua yang direncanakan oleh Putri ini berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama Putri. Oke, terima kasih Pak Antri, khususnya juga Putri ya, yang sudah meluangkan waktunya
demi menjalankan tugas dari program Guru Penggerak Angkatan 11 ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga nih ke depannya bisa menjadi guru yang profesional, lebih baik, dan bisa menggerakkan teman sejawat.